Tidak ada daya dan upaya, semua seizin Allah. Karena Allah lah pemilik langit dan bumi. Di tangan Allah lah segala sesuatu. Biyadillahi khair. Karena di tangan Allah adalah biyadil khair, penuh dengan kebaikan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segalanya. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan Allah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan Rasulullah kita merasakan adinul Islam. Dengan jeripayah dakwah Rasulullah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita di dalam bulan Syawal, setelah kita ditinggalkan Ramadan, maka manusia itu bisa diketahui puasanya berhasil atau tidak. Semua itu bisa dibuktikan dari perilaku manusia itu sendiri. Ada manusia yang ketika beribadah, berpuasa kepada Allah hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Sesudah melakukan puasa Ramadan sudah selesai, maka selesai sudah ritual-ritual Ramadan. Inilah yang dinamakan puasa seperti ulah. Ada orang yang di dalam bulan puasa itu penuh dengan ketaatan kepada Allah, ingin berdekat-dekatan dengan Allah dan menambah kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya, dan ingin berubah menjadi insan-insan yang lebih baik. Maka inilah puasa-puasanya orang seperti kupu-kupu, berdiam diri di dalam kepompong, maka ketika sudah selesai, maka dia akan berubah menjadi makhluk yang lebih baik. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang tipe-tipe manusia yang saya ambil dari kajian Profesor Ali Aziz. Ada 3 tipe manusia dalam kehidupan ini. 2 tipe ini jangan sampai ada pada diri kita. Dan 1 tipe ini yang cocok untuk kita sebagai orang-orang yang beriman. Tipe yang pertama, jangan sampai kita memiliki tipe sebagai manusia seperti hama. Apa karakternya hama? Di mana tempat dia tinggal pasti membawa kerusakan. Di mana dia bercokol, di situ dia membuat masalah. Inilah tipe manusia yang pertama yang tidak boleh yang ada dalam kehidupan kita, menjadi seorang hama. Karena dimanapun dia berdiam dan bermukim, pasti akan membuat sekitarnya tidak nyaman. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah pernah mengatakan, matinya seorang wa ahlul fajir, matinya seorang ahlul maksiat, orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan dan membangkang kepada Allah, maka akan terselamatkan apa yang ada pada sekelilingnya.
baik itu manusianya, lingkungannya, pepohonannya, sampai binatangnya akan terselamatkan dari apa? Dari kejahatan seorang ahli fajir. Inilah ma'asyiral muslimin, dampaknya orang-orang yang membuat kerusakan di sekeliling. Dalam bahasanya, orang yang ahli rese ketika dia meninggal, maka banyak orang yang bersyukur, alhamdulillah. Tukang biang onar wis dijupuk ambek Gusti Allah. Maka akan menjadi ketenangan di sekitarnya. Bagaimana tidak mungkin tiap malam dia mabuk-mabukan. Tiap malam ketika nggak punya uang dia mencuri. Mungkin pertama dari keluarganya, karena keluarganya tidak ada yang dicuri, tetangganya yang barangnya yang dicuri. Terus menerus dari kanan kiri tetangganya, akhirnya meluas. 1 RT, 2 RT, 3 RT, akhirnya semua. Inilah. Maka orang seperti ini, dhuhara fasyadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan di daratan, di lautan itu karena ulah-ulah tangan manusia. Karena apa? Mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tidak ada rasa ketaatan, tidak ada rasa ketakutan kepada Allah. Karena apa? Karena hatinya sudah mati. Makanya dalam surat Al-Mutaffifin Allah mengingatkan, kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Gak ngono kata Allah. Di ayat sebelumnya orang-orang kafir itu mengatakan bahwa Quran itu adalah cerita-cerita lalu orang-orang zaman dulu. Al-Quran itu tidak cocok di zaman sekarang. Itu orang-orang kafir. Begitu juga dengan orang zaman sekarang, ketika dibacakan Quran nggak mau dalil Quran. Dia mintanya logika, dan Al-Quran bisa dilogikakan. Cuma ilmu kita kadang-kadang nggak tutup sakmono. Bagaimana Allah menceritakan tentang sungai-sungai di dalam lautan. Itu seorang ilmuwan belum tahu itu. Allah sudah menceritakan dalam Quran. Ketika tahu, loh, hebat Quran ini. Sudah bercerita ribuan tahun. Al-Quran itu adalah sesuatu yang nyata, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini. Apa itu ron? Adalah dosa yang ditumpuk sehingga membuat hati kita mati, hati kita tertutup oleh hidayah Allah. Itu ron. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini tipe pertama. Jangan sampai kita menjadi tipe manusia seperti Hama. Tipe yang kedua adalah jangan kita menjadi manusia seperti benalu. Apa itu benalu? Makhluk yang nempel pada sebuah pohon. Yang pohonnya itu memiliki kehidupan. Dan dia numpang hidup di pohon itu. Menyerap sari padi daripada pohon itu. Apa dalam kehidupan sehari-hari orang-orang yang seperti benalu? Adalah orang-orang yang munafik. Orang-orang yang hanya menginginkan keselamatan. Londo menang melok londo. Wong Islam menang bola wong Islam. Itu. Ini orang-orang yang tidak punya pendirian. Orang-orang yang tidak memiliki kekuatan akidah, kekuatan keimanan, mudah diombang-ambingkan. Orang-orang yang hanya mengambil ayat-ayat Allah ketika mengambil keuntungan. Ini oleh untung melo Islam, ya melo Islam.
Inilah tipe-tipe orang-orang yang seperti benar. Dalam kehidupan kesehariannya hanya apa? Pencitraan. Yura'unan nas, ingin dilihat manusia. Ingin dipuji manusia. Karena apa? Karena kebaikannya, karena kedermawanannya. Tapi di belakang itu mereka sangat benci dengan kalimat-kalimat Allah, perintah-perintah Allah yang menyudutkan dia, yang merugikan dia. Dikongkon melok jihad emo, dikongkon temen ibadah nang Allah emo. Inilah tipe-tipe orang-orang yang seperti benar. Jangan kita seperti ini. Bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah kita itu menginginkan untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan perintah Allah. Makanya para ulama mengatakan ad-dunya darul bala. Dunia ini tempat kita itu diuji Allah. Yang namanya tempat diuji, maka butuh yang namanya kesungguhan. Kesungguhan inilah yang namanya jihad. Bukan perang, tapi kesungguhan di dalam kita taat, ketaatan kita kepada Allah itu jihad. Kita berbuat baik kepada orang tua itu jihad. Kita menafkahi anak istri kita dengan kebaikan, dengan harta yang halal, itu jihad. Kita memakmurkan masjid, itu juga jihad. Dan orang-orang seperti Benalu itu tidak mau. Hanya ketika mengambil ada keuntungannya, aku makmurno masjid itu oleh apa? Ini di persentase rugi untung. Di dalam beragama tidak ada rugi untung, tidak seperti orang berdagang. Justru di dalam beragama malah kita yang tekor. Untuk memakmurkan masjid kita butuh dana. Kita butuh mengadakan kegiatan. Dan itu mungkin dari kantong-kantong kita bisa keluar. Inilah orang-orang tipe Benalu ini tidak mau keluar. Karena mereka ketika berbicara dusta, ketika diberi amanah, khianat, ketika berjanji juga tidak ditepati. Inilah tipe yang kedua. Jangan sampai ada pada diri kita tipe Benalu. Yang terakhir adalah tipe manusia yang seperti akar. Kenapa seperti akar? Jenengan bisa melihat akar sesuatu yang sangat penting tapi tidak bisa dilihat karena ada di dalam tanah. Makanya Allah memberikan perumpamaan akar ini dalam surah Ibrahim ayat 24. Kasyajaratin thayyibatin. Pohon yang baik adalah pohon yang memiliki asluha sabitun, memiliki akar yang kokoh, yang kuat menancap ke dalam tanah, wa asluha wala fis sama, dan memiliki cabang-cabang yang menjulang ke langit. Ini akar yang fungsinya adalah menyerap sari padi bumi, diambil untuk ditransferkan ke cabang-cabang. Akhirnya memiliki daun yang lebat, memiliki bunga yang bagus, memiliki buah yang lebat. Tapi pernahkah
Akar ini diberi apresiasi tidak. Nalika wite iku godhonge wapi, wih si apik rek godhonge. Ijo-ijo, ombo-ombo, godhonge sing oleh apresiasi. Ketika berbunga, si apik rek kembange. Akar tidak pernah disebut. Ketika berbuah, cik ketel rek woi. Pernahkah cik bagus oyote? Enggak pernah. Inilah akar. Manusia seperti akar adalah manusia yang menginginkan kebaikannya. Tidak pernah diekspor orang. Hanya ingin dia dengan Allah yang tahu saja. Ini ada sebuah cerita. Di zaman dinasti Umayyah ada seorang panglima perang Bani Umayyah itu. Sangat gagah dan sangat terkenal kejem. Pada suatu hari dia itu kelelep nang kali. Ono arek enom sing nulungi. Akhirnya apa? Seorang panglima perang ini diselamatkan. Hei anak muda, karena engkau telah menyelamatkan aku, apa yang menjadi permintaanmu? 3 permintaan tak kabulno. Semua wong tulangan dikai permintaan telu penjaluk macam-macam. Anak pemuda ini, ya panglima, saya hanya minta 1 saja. Gak njaluk telu, situk tok. Apa itu? Jangan engkau ceritakan amal kebaikanku ini kepada siapa saja. Hanya kamu dan aku dan Allah saja yang tahu. Ini beda dengan orang sekarang. Ngelakoni opo didi diekspos, di viral nang mensos. Bagi-bagi nasi berkah Jumat Barokah bro, di upload terus nang Facebook, nang Instagram, nang Snap, TikTok, opo ae. Ini tidak ada nilai di hadapan Allah. Kipingin apa viral di elem menungso itu. Dan orang-orang seperti ini banyak sekarang. Tapi orang yang bersifat seperti akar, illabtigha wajhi rabbihil a'la, hanya menginginkan ridhonya Allah saja. Wala syaufa yardha. Dan suatu nanti ketika yaumil kiamah Allah ridho dengan apa saja yang dilakukan di dunia. Hei hambaku, aku ridho opo ae sing kon lakoni ana donya krana aku. Gak krana liyane. Inilah apapun yang dilakukan lillahi ta'ala. Inilah ilmu ikhlasnya itu betul-betul dimantapkan. Yang namanya ikhlas itu tidak ada yang lain, hanya mengharapkan ridhone Allah tok. Urusane dilem menungso gak ngurus. Makanya untuk bisa hidup bahagia di dunia, itu minimal kita harus memiliki. Saya menukil sebuah kitab tasawuf. Untuk bisa duwe sifat as-sofa, belajar berseni hati. Ini kita belajar membersihkan hati kita dari apa? Keinginan di menungso. Jenenge belajar terus menerus, tidak ada hentinya, sehingga apa? Tidak ada waktu ngoreksi kesalahan Allah. Itu as-sofa. Kemudian al-wafa. Al-wafa itu apa? Gak nyulayani omongane. Nalika ngomong A yo A, gak bijukan. Ketika ngomong B yo B. Tidak menjadi orang munafik.
Apa yang dikatakan itulah yang bersumber dari hatinya, merujuk kepada kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah al-jafa, gak gedendasi nalika dilem, gak asor awake nalika diino. Ini orang-orang seperti ini akan memiliki soflofir, wong is biasa, gak ndayani, gak ketok kesolehane, tapi di hadapan Allah kesolehannya, ketawaduannya jangan dikatakan lagi. Bagaimana seorang Abu Musa al-Asy'ari, seorang Abu Dzar al-Ghifari, seorang sahabat Nabi yang hidup penuh dengan kekurangan, padahal dia adalah seorang pemimpin, seorang Amirul Mukminin, gak kepingin dilem menungso. Kaya oyot iku ono ndisor gak ketok. Melakoni keapian, kebaikan, jangan sampai tangan yang memberi diketahui dengan yang lain. Inilah tipe-tipe manusia yang ada di dunia. Ada yang seperti hama, ada yang seperti benalu, dan ada yang seperti agar. Semoga bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.